Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan belajar bagaimana cara optimasi situs di mobile dengan menggunakan AMP ya. Oke, nah berdasarkan data dari Google ya, 53% pengunjung akan meninggalkan website dengan load time lebih dari 3 detik. Nah, 3 detik mungkin dalam kehidupan sehari-hari adalah waktu yang yang cukup singkat ya. Namun kenyataannya ya, 53% pengunjung ya akan meninggalkan website dengan timing loading yang lebih dari 3 detik. Nah, bayangkan ya. Misalkan teman-teman butuh informasi cepat ya, kemudian search di Google. Nah, ketika mengklik sebuah tautan dan loadingnya lebih dari 3 detik, nah, kemungkinan teman-teman akan langsung menutupnya dan membuka yang lain ya. Nah, untuknya tahun 2016 lalu ya, Google mengeluarkan solusi ya, untuk hal tersebut. Google menyebutnya sebagai AMP atau Accelerated Mobile Page atau disingkat dengan AMP ya. Nah, teknologi Google AMP ini bisa membuka halaman website kurang dari 1 detik saja. Nah, itulah kelebihan dari kita menggunakan fasilitas dari Google ini, yaitu AMP. Oke? Nah, apa itu Google AMP? Google AMP adalah sebuah teknologi yang diciptakan agar halaman suatu website lebih cepat terbuka di perangkat mobile. Nah, di era mobile sekarang ya, Google lebih memprioritaskan situs yang loadingnya cepat ya. Nah, Google AMP ini bekerja dengan memanfaatkan 3 komponen, yaitu AMP HTML ya, kemudian AMP JavaScript dan AMP Cache. Nah, ketiga komponen ini bekerja untuk mengoptimasi halaman website agar lebih cepat dibuka di perangkat mobile. Nah, ketiga komponen tersebut akan mematikan elemen-elemen website yang bisa memperlambat loading time halaman. Mulai dari animasi ya, post notification, plugin sekalipun ya. Nah, selain itu, ketiga komponen ini juga menerapkan langkah mempercepat website secara otomatis seperti mengkompres inline CSS ya, sandboxing iframe ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hasilnya, tampilan halaman Google AMP terlihat lebih sederhana dan minimalis ya. Efeknya, halaman tersebut menjadi ringan dan cepat diakses di perangkat mobile. Oke. Nah, biasanya situs yang menggunakan AMP Google akan diberi tanda petir di hasil pencarian Google di perangkat mobile. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, ketika teman-teman ketikkan sebuah kata kunci di Google dengan menggunakan mobile, maka situs yang menggunakan AMP akan ditandai Google dengan tanda petir seperti ini ya. Oke. Nah, apa kelebihan dan kekurangan dari AMP? Nah, kelebihan dari AMP adalah ini adalah fasilitas gratis ya dari Google, jadi siapapun bisa menggunakannya tanpa mengeluarkan biaya. Kemudian yang jelas AMP ini mobile friendly ya. Kemudian membantu SEO. Nah, ini yang paling penting. Kenapa? Karena di era mobile ini memang Google lebih mengutamakan situs-situs yang loadingnya cepat untuk diberikan peringkat di halaman pertama pencarian Google. Dibandingkan dengan situs yang loadingnya lama, maka Google lebih memilih situs-situs yang loadingnya cepat ya, karena itu akan membantu kepuasan dari pengguna atau visitor. Oke, kemudian meningkatkan user experience. Nah, ini salah satu yang telah sebutkan tadi. Dengan loading situs yang cepat, maka itu akan memberikan kepuasan kepada user ya. Kemudian otomatis mengoptimasi gambar. Nah, situs yang menggunakan AMP ini, maka jika ukuran gambarnya mungkin lumayan besar, maka otomatis AMP ini akan mengkompres gambar ya, sehingga akan lebih kecil ya. Kemudian meringankan beban server. Nah, ini juga cukup penting ya jika teman-teman menggunakan shared hosting ya. Nah, loading situs yang lama juga akan memberatkan kinerja server. Nah, dengan menggunakan AMP ini maka itu akan meringankan beban dari server. Nah, adapun kekurangan dari kita menggunakan AMP adalah tampilan situs menjadi minimalis ya. Namun itu tidak terlalu penting ya, karena kita lebih fokus untuk membuat visitor puas ya ketika mengunjungi situs kita dibanding kita banyak berkutik di tampilannya. Nah, oke. Kemudian banyak plugin dan widget yang tidak berfungsi di AMP ya, karena memang Google memprioritaskan loading yang cepat, maka beberapa fitur ya seperti plugin ya dan widget tidak berfungsi di AMP. Kemudian JavaScript yang diatur oleh pemilik website banyak yang tidak berjalan di AMP. Nah, jika situs teman-teman menggunakan JavaScript, maka nanti jika menggunakan AMP maka ada beberapa yang tidak berfungsi. Oleh karena itu saya lebih menyarankan teman-teman untuk menggunakan
theme yang standar saja. Bisa teman-teman search di Google ya. Kemudian kemungkinan menghilangkan beberapa iklan di halaman tersebut. Nah, dengan menggunakan AMP ini, mungkin beberapa iklan dari pihak ketiga ada yang tidak tampil ya, karena memang Google ingin mempercepat loading situs, sehingga iklan-iklan yang membuat lama ya loading situs itu akan dipangkas ya, sehingga mungkin beberapa iklan tidak muncul di AMP. Oke. Namun biasanya iklan dari Google AdSense itu tetap muncul ya. Nah, namun iklan-iklan dari pihak ketiga seperti mgrade ya dan lain sebagainya itu mungkin sebagiannya tidak muncul ya. Oke. Nah, bagaimana cara mengaktifkan Google AMP ini? Kita bisa menggunakan plugin ya. Oke, di sini kita praktekkan bagaimana caranya ya. Dan di sini teman-teman pergi ke bagian plugin, kemudian add new. Kemudian ketikkan AMP di sini. Nah, ini dia plugin untuk mengaktifkan Google AMP di mobile ya. Kita install now. Kemudian kita aktifkan ya. Nah, di sini kita akan belajar menyeting plugin AMP ya. Oke, nah di sini settingannya ya. Nah, di sini kita open wizard ya. Nah, tadi di sini karena memang sudah saya setting, jadi tampilannya seperti ini. Namun teman-teman tidak usah khawatir, nanti akan muncul tampilan pilihan setting wizard. Teman-teman klik ya wizard ini. Nah, ini tampilannya, tampilan settingnya ya. Oke, kita next. Nah, di sini kita pilih yang ini saja ya, non technical ya. Kita next. Kemudian yang ini pilih yang reader ini ya, karena ini direkomendasikan oleh Google ya. Nah, di sini ya. Reader mode is the best choice ya. Oke, kemudian next. Nah, di sini teman-teman bisa pilih theme ya yang akan digunakan di AMP Google AMP ini. Nah, misalkan saya pilih yang ini saja ya, karena ini tampilnya lebih menarik. AMP Legacy ini. Kita klik next. Kemudian di sini ini adalah tampilan di desktop ya. Nah, tampilan situs teman-teman di desktop. Nah, ini tampilan di mobile. Kita menggunakan AMP. Jadi lebih sederhana ya dibandingkan di desktop. Oke, di sini kita next saja. Nah, ini dia tampilan nanti jika seseorang mengunjungi situs teman-teman di mobile. Nah, ini seperti ini tampilannya nanti ya. Oke, nah di sini kita close ya. Nah, ini kita sudah selesai menyeting AMP. Nah, kita close di sini. Nah, dengan demikian teman-teman sudah selesai menyeting AMP ya, di mana AMP ini berfungsi untuk mempercepat loading situs teman-teman di mobile. Oke, saya rasa sampai di sini saja ya bagaimana cara optimasi situs teman-teman di mobile. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, silakan bertanya di private group. Saya akan menjawab pertanyaan Anda. Oke, demikian saja. Terima kasih.